Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang berlimpah dan rezeki yang berkah. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki berupa uang penghasilan yang banyak, baik itu dari pekerjaan, investasi, maupun di dunia bisnis. Oke, hari ini kita sedang melakukan aktivitas panen sawit. Nah, ini panen sawit di kebun kita yang satunya daerah Somel Situjuah, Pematang Reba, Rengat Barat. Ini kebun kita yang ini yang kita lakukan pembelian di 1 Maret 2025 di pembelian 240 juta. Sampai hari ini penghasilannya, sampai panen hari ini penghasilan total sudah 65 juta. Nah, dengan rincian per panen Rp1.700.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendapatan terendah kemarin kebun kita yang ini 3 kintal. Itu 3 kintal itu pada 1 Maret awal kita lakukan pembelian. Karena pemilik sebelumnya sudah 4 bulan belum melakukan pemupukan. Kemudian kita lakukan pemupukan dan naik produksi. Namun produksi tertinggi kemarin di bulan Juni, Juli, dan sekarang bulan Agustus. Produksi tertinggi kemarin di bulan Juli akhir 1 ton 70 kilo, kemudian 1 ton 50 kilo, kemudian 1 ton 10 kilo baru terjun turun ke 7 kintal 95 kilo. Nah, pada panen saat ini kita mengalami sedikit kenaikan kembali ke 9 kintal 75 kilo. Alhamdulillah mengalami peningkatan 9 kintal 75 kilo dengan rincian berondolan sawit 40 kilo, selebihnya itu di berat buah hari ini. Pendapatan hari ini 2.700.000. Nah, 2.700.000 rupiah dipotong upah panen 250.000 rupiah per tonnya. Jadi, nah ini kita lakukan pemupukan garam. Jadi kita lakukan pemupukan garam itu sebenarnya untuk aplikasi metode kocor di kebun kita yang satunya yang daunnya masih menguning. Karena garam ini salah satu bahan perekat untuk pupuk-pupuk berdasar untuk pupuk kimia seperti nitrogen, boron, dan kalium. Nah, itu bahan perekatnya, bahan dasarnya garam. Dengan kita tambah campuran pemupukan kita dengan garam, maka akan memaksimalkan produksi, peningkatan produksi. Adapun kebun kita yang ini memang kebun kita ini daunnya sudah hijau, pohon-pohonnya sudah subur, makanya sudah fase memaksimalkan produksi. Ini kita baru selesai lakukan pemeruningan, pemangkasan pelepah-pelepah tua, jadi baru selesai kita pangkas pelepah-pelepahnya. Ini wah banyaknya buahnya. Ini alhamdulillah. Nih pohon yang buahnya mutar. Ini baru mutar nih, baru mutar buahnya di usia dia 5 tahun. Ini yang sisipan di daerah sini menggunakan yang ngambi berjenis Sokvindo yang ngambi. Nah, jadi pohon-pohon yang besar di sini ada 100 pohon. Total di kebun sini ada 185 pohon, yang 5 pohon masih belum produksi, yang 80 pohon masih usia di atas 5 tahun. Yang ini pohon tinggi nih, buahnya lumayan besar-besar. Ini tahun tanam 2025. Jadi 100 pohon di kebun kita yang ini, lokasi ini
Itu tahun tanam 2005 sampai saat ini sudah cukup lumayan tua ya pohon-pohon sawitnya, alhamdulillah. Tapi produksi masih maksimal. Memang kalau kita pohon sawitnya itu mayoritas didominasi dengan tenera. Tenera itu cangkang tipis atau bisa dibilang benih unggul. Nah, itu produksi maksimal. Untuk trek itu bisa dikategorikan sebentar, tidak terlalu lama. Tidak sampai fase trek itu sampai 6 bulan. Nah, umumnya meskipun tergolong buah besar, fase treknya maksimal paling lama 2 bulan sampai 3 bulan per satu pohonnya untuk kosong buah. Itu kelebihannya kalau kita didominasi dengan benih-benih unggul di kebun sawit kita. Ini alhamdulillah nih buahnya mutar. Memang bagus kalau sudah diaplikasikan pemeruningan sawit itu. Tuh kan tenera kan, cangkangnya tipis, terlihat jelas. Bibit Memang unggul, bagus kalau varietas kita setelah Sukrindo. lakukan aplikasi pruning, maka buah-buah di pohon itu yang tinggi-tinggi terlihat. Ini alhamdulillah buahnya mutar. Ini cukup stabil dari bawah sampai atas. Kemarin-kemarin berbuah stabil. Namun yang berbuah stabil itu memang ya tandannya tidak terlalu besar. Padahal dosis pupuk sama dengan pohon yang tua yang usia tanam 2005. Ini tahun tanam 2005. Kenapa beda? Karena yang ini tua dan ini sudah fase maksimal untuk penyerapan unsur hara. Jadi penyerapan unsur hara yang kita lakukan pemupukan NPK 13827 per bulan per pohonnya 1 gelas itu langsung maksimal lari ke pembuahan. Karena sudah pohon tua, jadi untuk janjangan buahnya itu sangat besar di pohon-pohon yang tua. Nah, ini pohon-pohon tua nih, tahun tanam 2005. Kalau yang muda usianya masih 5 tahun ini, alhamdulillah kan pada mutar buahnya bagus. Jadi memang kita untuk kebun sawit kita yang ini kita aplikasi hanya menggunakan pupuk NPK 13827. Hanya kita lakukan fokus untuk melakukan pemupukan NPK 13827 karena kita fokuskan untuk peningkatan produksi supaya lebih maksimal lagi. Ini yang kecil. Ini usia-usia 4 tahun 8 bulan ini. Ya, sebenarnya 5 tahun, cuman karena mungkin kurang gizi dia kan, jadi lambat meninggi. Kalau yang ini sudah tua usianya. Buah-buahnya ada sebagian yang kecil lah, itu dari pohon yang kecil. Kalau yang besar ini ya sedang lah ini. Ini dari pohon yang besar. Ini yang kecil dari pohon kecil. Alhamdulillah untuk pohon-pohon yang kecil itu tergolong stabil, buahnya berkesinambungan, sambung menyambung. Nah, ini contohnya. Mutar buahnya kan. Ini kita sudah lakukan pembelian pemupukan pupuk untuk pupuk NPK 13827 kita sudah lakukan pembelian. Sudah ada di rumah, cuman kita belum memiliki kesempatan dan kita menunggu hujan. Namun ketika ini kondisinya musim kemarau sudah 2 bulan 3 minggu tidak turun hujan, maka nanti tanggal merah besok Isra Miraj akan kita aplikasikan pemupukan NPK 13827 dengan dosis per pohon 1 gelas NPK. Nggak usah banyak-banyak untuk pemupukannya, 1 bulan 1 kali NPK 13827 1 gelas per pohon itu sudah cukup maksimal menurut saya. Adapun pohon-pohon yang kosong kita tambahin nutrisi karena kita harus sadar diri karena pemupukan kita menggunakan dosis yang rendah, kita stabilkan pemupukan, maka kita lengkapi untuk pohon-pohon yang fase trek atau kosong lagi habis buah terpanen, maka kita aplikasikan pemupukan unsur hara yang berimbang yaitu NPK 16, kita tambah unsur mikronya. Jadi
kita untuk memunculkan pembungaan bakal buah di pohon yang kosong itu menggunakan NPK triple 16 dengan unsur hara campuran unsur hara mikro seperti borat, boron, dan zinc, kemudian Cu, kemudian garam 1 bungkus untuk 1 tangki. Itu nanti pembungaan pembuahan itu maksimal, maka muncul buah itu bakal maksimal. Tapi pohon-pohon yang sudah berisi pembuahan yang banyak kita maksimalkan dengan pemupukan NPK 13.827. Oke, ini kita lakukan penimbangan sawit. Jadi di timbangan ini memang kita mendapatkan 8 kali naik tambah 85 90 gitu ya. Sekitar itu. Namun ketika di sekitar 9 kintal lebih gitu kan dilakukan karena per timbangan ini 5 kilo di kita 5 kilo. Jadi itulah di total kan. Kalau 8 kali naik berarti tambah 5 kilo per kali pertimbangan. Jadi 5 kali 8 begitu ditambah. Jadi 8 kintal berapa kilo gitu. Alhamdulillah, patut kita syukuri rezeki kita. Jadi investasi perkebunan sawit ini cukup efektif untuk memaksimalkan pendapatan. Memaksimalkan pendapatan 1 bulan 2 kali panen. Nah, buahnya lumayan besar untuk pembuahan yang sudah diaplikasikan pemupukan NPK 13.827. Namun untuk pohon-pohon yang masih kecil memang pembuahannya belum maksimal. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.